Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat PKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi Covid-19, di bulan-bulan ini tentunya banyak kendala yang kita dapatkan, terutama dalam hal untuk menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh kita. Apalagi ini di bulan-bulan Ramadan, tentunya kita tidak boleh melupakan kesegaran, kesehatan, serta kekuatan fisik kita. Utamanya adalah ketika kita harus banyak berdiam diri di rumah masing-masing. Maka dari itu, yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus senantiasa berolahraga agar kesegaran serta kebugaran tubuh kita senantiasa terjaga. Ada banyak olahraga yang diminati oleh para sahabat-sahabat PKS tentunya. Tapi perlu saya ingatkan di kesempatan kali ini adalah ada olahraga yang merupakan olahraga yang disukai dan dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu olahraga memanah. Suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Sahabat lain sudah pada memulai untuk memanah. Rasulullah dengan sebagian sahabat yang lain masih ada di tempat yang berbeda. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, "Wahai sahabatku, kenapa engkau tidak ikut bermain panah?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku mau memanah sedangkan engkau masih bersama kami?" Oke, kalau begitu kita bersama-sama ke sana dan bergabung dengan mereka. Ini adalah bukti bahwa Rasulullah SAW juga sangat mencintai memanah dan juga terbiasa dengan kegiatan memanah. Dan tradisi ini tidak berhenti di situ, tapi dilanjutkan oleh para sahabat, bahkan oleh para tabi'in, sampai juga kepada sahabat-sahabat kita hari ini yang juga bergelut dengan olahraga sunnah ini. Sahabat PKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat terkenal yang dia adalah ahli dalam memanah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini kalau memanah sehari bisa menghabiskan 1000 anak panah. Kita bisa membayangkan betapa kuatnya dan betapa bugarnya fisik beliau. Kalau kita mungkin yang mempraktekkan menembak dengan 1000 anak panah, barangkali tidak hanya keseleo, tapi mungkin bisa patah tulang tangan kita. Akan tapi itu tidak terjadi di masa-masa para sahabat yang kebanyakan mereka adalah ahli-ahli memanah. Dilanjutkan oleh generasi bawahnya, generasi tabi'in. Kita kenal imam besar kita, imam madhab, Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga ahli memanah. Beliau pernah mengeluarkan statementnya, "Saya setiap kali memanah 10 anak panah yang saya tembakkan, tidak ada satupun yang meleset." Ini adalah juga bukti bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i dengan keluasan ilmunya juga tidak meninggalkan olahraga memanah ini. Ada lagi pengarang kitab Zadul Ma'ad, dan juga beliau menulis kitab yang berkaitan dengan olahraga, berkaitan dengan ketentaraan, dengan bela diri, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengarang kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Beliau juga mengkupas tuntas bagaimana olahraga memanah ini, olahraga berkuda, dan olahraga yang berkaitan dengan bela diri yang lain. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam yang hari ini mungkin agak
jauh ya dari olahraga memanah ini, tentunya kita harus sudah memulai atau paling tidak mulai mencintai lah. Kalau belum praktek untuk memanah, paling tidak kita sudah bisa mendekati teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sudah terbiasa dengan kegiatan ini. Dan para sahabat PKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu juga bahwa ada panglima perang yang bisa menaklukkan pasukan Mongol yang dikdaya ketika itu dan bisa menaklukkan hampir seluruh benua yang ada di dunia ini, yaitu Hulagukan, adalah Kutus ya. Yang terkenal Panglima Kutus ini dalam peperangan Ainul Jalut bisa mengalahkan dan menghentikan pergerakan pasukan Hulagukan. Apa rahasianya? Ternyata sebelumnya Panglima Kutus ini adalah mempelajari apa sih sebetulnya rahasia Hulagukan bisa menaklukkan hampir seluruh dunia ini. Ternyata rahasianya adalah dalam kekuatan pasukannya, utamanya adalah pasukan memanahnya. Sekian lama Kutus Panglima dinasti Mamluk ini menyiapkan tentaranya untuk mempelajari seni memanah yang sampai hari ini terkenal dengan style memanah atau gaya memanah Al-Mamluk. Ya, ini adalah peninggalan dari dinasti Mamluk yang ada di Mesir ketika itu. Sehingga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasukan Hulagukan bisa berhenti, bisa dihentikan dan bisa dikalahkan oleh pasukan Kutus dalam perang Ainul Jalut. Dan coba kita kaji lagi ya, yang berhubungan dengan kesuksesan Panglima Kutus mengalahkan Hulagukan dalam perang Ainul Jalut. Ternyata kalau kita kembali kepada Al-Quran, surat Al-Anfal yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharuna min dunihim. Tafsir dari kuwah di situ adalah ternyata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Rasulullah mengulangi, ketahuilah bahwa al-quwah di sini adalah ar-ramyu. Maka ketika kita memahami ayat ini, mengkaji lebih mendalam lagi, kita akan mendapatkan bahwa salah satu sumber kekuatan kita, salah satu sumber kekuatan umat Islam ini adalah manakala kita menyiapkan kekuatan-kekuatan itu dengan kekuatan persenjataan. Salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan pasukan yang ahli dalam memanah. Sahabat PKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita song-song izzatul Islam wal muslimin dengan semakin kita mencintai olahraga memanah ini. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.